Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, setiap tahunnya bertepatan dengan tanggal 8 Maret selalu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau yang dikenal dengan International Women's Day untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, politik, perempuan dan juga sebagai kampanye untuk mempercepat tercapai kesetaraan gender. Kali ini memperingati Hari Perempuan Internasional, kita lihat yuk keseruan dari kumpulan wanita yang memiliki hobi yang cukup menantang. Siapakah mereka? Yuk kita lihat keseruannya. Halo viewer, saya Eka. Hari ini kita mau melakukan satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ini komunitas Stand Up Paddle Indonesia mau melakukan kegiatan di hutan mangrove Jakarta. Seperti apa yang akan kita lakukan? Yuk, kita ikutin bersama teman-teman saya di sana. Saya sudah mengikuti STAP ini dari kurang lebih setahun yang lalu, dan selama pandemik ini merasa bahwa kegiatan STAP ini karena outdoor jadi sangat safe. Selain itu saya juga jadi tetap bisa berolahraga karena biasanya saya memang selalu aktif berolahraga. Tapi sebelum pandemik olahraganya lebih banyak indoor. Semenjak pandemik ini sering pergi keluar kota atau ke pulau atau ke tempat-tempat yang banyak airnya, jadi saya lebih banyak menyukai water sport dan salah satunya standing up paddling ini menurut saya paling cocok. Iya, sebenarnya paddling ini di Indonesia itu cukup tergolong masih baru, tapi belakangan ini sudah banyak sekali yang meminati gitu ya olahraga ini. Olahraga ini cukup ekstrim, tapi relatif aman karena dengan prosedur dan SOP yang kita lakukan, kita jalani, itu pasti aman. Dan untuk prosedurnya itu sendiri juga tidak menyusahkan kita. Kalau teman-teman tidak bisa berenang, no worries karena ada pelampung juga yang bisa menjaga gitu. Untuk saat ini banyak sekali stand up paddle dari paddler yang dulunya memang atlet tapi diminati sebagai olahraga dan wisata juga. Kurang lebih seperti itu. Viewer, kita kedatangan tamu spesial memperingati Hari Perempuan Sedunia. Perkenalkan dulu tamu yang akan datang. Ibu, siapa namanya? Nama saya Ira Zega. Bagaimana kesan-kesannya sebagai newbie di dunia SUP itu rasanya kayak apa, Bu?
Ya, saya baru 3 kali nyoba ya. Untuk orang yang seumuran saya gini, eh, lebih aman kayaknya. Lebih aman, ya. Dan saya suka olahraga air. Kira-kira tingkat keamanannya gimana, Bu? Ya, kalau kita punya keseimbangan yang bagus gitu, apa suka olahraga, yoga, senam kayak gitu, gampang. Boardnya cukup stabil gitu, jadi nggak perlu takut. Dan di Hari Perempuan Sedunia ini kesan-kesan Ibu seperti apa, masukan-masukan untuk perempuan-perempuan di dunia ini gimana? Ya, perempuan harus kuat ya, sama seperti laki-laki. Selama ini sih saya ngelihat perempuan Indonesia tidak ada halangan untuk menjadi maju atau untuk menjadi apa aja. Yang penting aktif, lebih kreatif dan tidak pernah menyerah. Apa yang Ibu rasakan setelah menjalani beberapa kali main SUP? Rasanya lebih senang karena kita dekat dengan alam. Selama ini kan kita di rumah aja, apalagi sejak pandemi udah 2 tahun di rumah aja. Dengan seperti main SUP ini, saya ngerasa lebih aman karena selama di air kan kita berjarak dengan orang juga, nggak terlalu dekat gitu. Terus ya kita olahraga dan bisa menghirup udara segar lah gitu. Ya, viewer, begitu kesan-kesan dari newbie di dunia SUP. Kita saksikan kegiatan kita selanjutnya ya. Viewer, yuk kita lihat kegiatan teman-teman untuk memulai olahraga SUP. Mereka sebelumnya tapi sudah swab antigen, jadi aman untuk berkumpul. Yuk kita mulai aja lihat kegiatan mereka. Halo guys. Nah, ini teman-teman aku yang mau main SUP di hutan mangrove ini. Mereka sengaja menggunakan seragam karena kita memang memperingati Hari Perempuan Sedunia. Nah, kita tanya salah satu teman, bagaimana kesan-kesannya? Ya. Kesan-kesan apa nih? Kesan-kesan ikut SUP maksudnya. Saya sangat menikmati sekali karena ini olahraga outdoor, lalu juga selain itu low impact, dan setelah saya coba beberapa kali jadinya ketagihan karena juga bisa ketemu teman-teman tapi tetap aman karena outdoor. Terus saya sangat suka karena saya bisa jadi lebih core-nya jadi lebih kuat. Wow, asik banget ya. Oke, gimana menurut Ibu gimana Bu? Dunia SUP gimana Bu? Nah ini cukup menarik nih, Ibu dengan usia ini tetap aktif di dunia SUP, apalagi sebagai wanita yang aktif ya Bu ya. Gimana kesan-kesannya Bu main di SUP? Seru banget Ya. gitu. Kita nikmatin banget ya. Terus komunitas ini tuh sangat kompak. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Bagaimana aktivitas kita di air? Yuk kita nikmatin. Kami ini adalah operator stand up paddle untuk beberapa area. Kali ini kita sedang main di daerah mangrove di kawasan Angke Kapuk. Ini namanya Taman Wisata Alam Mangrove. Cukup menarik dan cukup bagus karena airnya flat, airnya daun-daun pohon-pohonnya juga bagus. Kita banyak ketemu fauna seperti burung dan biawak yang pasti akan sangat menarik. Dan di sini kalau untuk paddling, kebetulan kita bawa teman-teman paddling sekitar 20-an. Mereka ini sangat senang. Karena apa? Karena airnya flat, jadi nggak ada ombak, beda sama laut. Memang di daerah mangrove ini karena airnya nggak dangkal, nggak dalam, jadi kita bisa main dengan tenang. Jadi mereka yang pemula pun masih merasa nyaman kalau main di sini, nggak seperti ombak yang gede-gede di laut lah. Jadi kapan-kapan mungkin kalau mau mencoba paddling yang menarik dan nyaman dan aman, boleh datang ke Taman Wisata Alam Mangrove Kapuk Angke. Ini nggak jauh dari Jakarta, kita cuman mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit dari pusat kota. Ini tempat yang sangat menarik.
Mangrove Paddling Center ini adalah pengelola semua kegiatan dayung di area Taman Wisata Kapuk Angke. Kita beroperasi di sini baru sekitar 1,5 bulan gitu ya. Kita melihat antusiasme yang tinggi sekali untuk kegiatan paddling di area mangrove. Paddling area mangrove ini memang sedikit berbeda dengan paddling di area laut gitu ya, di mana yang kita nikmati di sini adalah kegiatan satwa liar. Nah, kegiatan satwa liar itu memang paling baik dinikmati dengan cara senyap. Jadi kita paddling dengan sesenyap mungkin dan tidak berbicara. Area ini 99 hektar area mangrove ini mungkin sekitar sekarang hampir 60%-nya sudah tercover dengan bakau ya. Dan bakau ini kita ketahui punya kemampuan menyerap karbon 5 kali lebih besar dari cakupan rainforest. Jadi ini adalah area yang sangat penting buat buat ekosistem. Di area ini kita memang dipantau oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Jadi kegiatan-kegiatan di sini memang harus dipantau dengan ketat. Jangan sampai ada yang mengambil apapun dari sini, apakah itu satwa atau tumbuhan, tidak merusak lingkungan, tidak mancing di sini, dan menjaga jangan sampai membuang sampah, bahkan sampah organik pun di-discourage untuk dibuang di sini karena kita nggak tahu dampaknya terhadap environment di sini. Ekosistem di sini sangat baik. Kita lihat kalau kita paddling pagi-pagi kita lihat banyak sekali ikan sebenarnya di bawah itu. Airnya memang tidak terlihat bening seperti halnya di pulau, tapi memang paddling di area mangrove ini yang dinikmati adalah justru kegiatan satwanya. Kegiatan satwa dengan cara senyap. Bukan menikmati beningnya air karena memang mangrove bawahnya kan lumpur ya gitu. Hai viewers, kita dari SAP Indonesia, nama saya Fiona dan ini teman saya Jen. Kita udah mau mulai nih stand up paddle dan sebelum itu kita mau persiapan dulu. Apa aja sih Jen? Biasanya kita pakai topi, kacamata hitam. Ya, kacamata hitam wajib ya. Ya, jangan lupa Air, kita mesti bawa tumbler biar nggak dehidrasi karena udaranya tuh kadang-kadang panas banget. Nah, terus sunscreen sunscreen loh. Lupa. Terus biasanya kita pakai pelampung ya. Kalau misalnya untuk alatnya sendiri ada fin seperti ini, terus lagi ada boardnya. Boardnya ada yang infla, ada yang udah hardboard. Terus jangan lupa dayungnya juga. Terus kita bawa apa? Apa lagi ya? Kita pakai leash, jangan lupa. Oh iya, leash buat ini talinya dibuat untuk di kaki, dikaitin ke kaki. Terus kita bawa apa lagi selain itu? Pakai baju olahraga yang nyaman aja ya, karena kemungkinan nyebur ya. Saya nyebur di lain hati. Ya ampun. Jangan lupa bawa kamera. Oh iya, kamera. Apa HP aja oke lah ya. Oh sama casing waterproofnya juga. Yes. Terus masker juga karena kita kalau misalnya kumpul-kumpul ya tetap menjaga prokes. Oke, yuk kita ikutin kegiatan keseru kita. Jadi mengikuti stand up paddle sudah selama kurang lebih 1 tahun. Tanggapannya memang saya sendiri suka dengan aktivitas air ya. Jadi seru, menantang. Walaupun kita harus menjaga ya keseimbangan kayak gitu.
Jadi untuk balance antara kegiatan kita sehari-hari sebagai dokter dan juga untuk aktivitas di luar lingkungan. Dalam olahraga seperti ini sebenarnya kita tidak butuh ya make up. Yang kita butuh adalah sunscreen. Jadi kita terpapar memang dengan matahari ya. Jadi kita butuh sunscreen yang minimal SPF-nya 30 untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari langsung, baik UVA maupun UVB. OTD untuk paddling, banyak yang bingung kalau mau pakai paddling itu pakai apa. Kalau saya sendiri selalu pakai baju-baju olahraga yang memang untuk di air, karena baju-baju olahraga air itu memang sangat cepat kering, jadi sehingga kalau jatuh kena air jadi lebih cepat kering. Selain itu juga kalau keringat lebih cepat menyerap, dan saya juga menjadi merasa lebih nyaman karena memang baju itu baju olahraga.